pidana dengan laporan polisi nomor LP-B344 tahun 2020 tanggal 26 Agustus tahun 2020, yang mana klien saya tersebut melaporkan di Polda Nusa Tenggara Timur perihal tindak pidana, dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara Hadi Sugiarto alias Sugi terkait dengan pekerjaan proyek di Pasar Lipa di Kabupaten Alor, yang mana dalam proses pengerjaan itu klien saya sudah melakukan pekerjaan sampai 100% dan pekerjaan itu sudah di PHO dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Namun sampai hari ini saudara Hadi Sugiarto alias Sugi tersebut sebagai Direktur PT Rian Sentosa telah melakukan upaya tindak pidana penggelapan yang seharusnya itu merupakan hak dari klien saya. Oleh karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak tercapai, oleh karena itu klien saya mendatangi Polda NT untuk membuat laporan polisi. Sejak dari tanggal 26 Agustus 2020, proses hukum itu terus berjalan di Polda Nusa Tenggara Timur dengan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Namun di dalam proses penyidikan tersebut, penyidik pada Polda Nusa Tenggara Timur menghentikan proses penyelidikan itu dengan SP2 lidik dengan alasan bahwa laporan yang dilakukan oleh klien saya tersebut tidak cukup alat bukti. Namun pada tanggal 7 April 2021 kami melakukan upaya pengaduan masyarakat atau DUMAS melalui Irwasda, dan puji syukur pengaduan kami dapat diterima, lalu dengan perintah dibuka kembali laporan tersebut. Setelah laporan polisi yang dilaporkan oleh klien saya itu dibuka kembali, maka penyidik melakukan serangkaian penyelidik ulang dengan memberikan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah yang dimaksud. Namun dari sejak dibukanya perkara tersebut tidak ada perubahan sama sekali, yang artinya ini masalah ini sudah 3 tahun berulang tahun di Polda Nusa Tenggara Timur. Nah, ini sangat disayangkan tindakan penyidik hanya sebatas kasus ini tidak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan dengan alasan bahwa penyidik belum mengantongi alat bukti yang sebenarnya kami sebagai korban atau pelapor sudah memenuhi dan memberikan bukti-bukti kepada penyidik, baik bukti surat, bukti petunjuk, dan saksi-saksi. Sampai pada saat kami melakukan konfirmasi terhadap penyidik, menanyakan proses ini sejauh mana. Lalu penyidik menyampaikan bahwa kami harus dari pihak korban ini harus menyiapkan perincian kerugian yang dialami oleh klien kami, dan kami sudah melakukan itu perincian. Lalu kemudian penyidik meminta lagi perincian harus sesuai dengan tabel yang diberikan oleh penyidik. Kami sempat membuat perincian yang diminta oleh penyidik, dan kami sudah memberikan perincian itu untuk memenuhi permintaan daripada penyidik. Ini perincian-perincian yang kami sampaikan, perintah penyidik. Setelah kami memberikan perincian ini, toh harapan kami juga sudah bisa kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Karena menurut hemat kami, sesuai dengan hukum acara pidana, sudah memenuhi syarat-syarat alat bukti yang sah menurut KUHP. Kami sudah penuhi semua. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai hari ini kok masalah ini sudah 3 tahun itu tidak ada maju-majunya? Ya, menurut hemat kami ini sudah layak dan sudah patut dan layak perkara ini sudah naik ke penyidikan, bukan seperti tahap penyidikan ini terus. Lalu kemudian harapan kita masyarakat ini, polisi ini kan sebagai garda terdepan penegak hukum pidana di Republik ini. Jadi tumpuan harapan satu-satunya masyarakat ada di polisi. Kalau polisi bekerjanya tidak profesional, lalu membuat ini hukum ini menjadi suatu, minta maaf dalam terpetik macam syariah, ini menjadi persoalan, maka tidak akan selesai-selesainya persoalan hukum di negeri ini. Sedangkan Bapak Kapolri sendiri menyatakan kita Polri harus persisi. Semoga harapan kami Bapak Kapolri juga bisa melihat melalui media ini keluhan-keluhan kami masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, semoga ada yang lain juga tidak mengalami hal seperti klien saya. Klien saya itu sudah berjuang sudah 3 tahun untuk mendapat haknya.
Tetapi toh sampai hari ini belum mendapatkan hak itu. Nah, klien saya mau lari kemana kalau bukan kepada penyidik? Oleh karena kami menilai tindakan serangkaian tindakan penyidik lambat dalam proses penyelidikan ini dan juga tidak menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidik, maka per tanggal 28 Juli kemarin saya sebagai penasihat hukum pelapor atau korban dalam ini sudah menyurati Bapak Kapolri per tanggal 28 Juli kemarin. Tujuannya adalah kenapa saya harus bersurat kepada Bapak Kapolri? Oleh karena memang komunikasi-komunikasi yang kami bangun terhadap penyidik itu sepertinya mentok. Karena juga kami menilai bahwa penyidik itu juga sifat dia pasif saja. Seharusnya dia harus aktif dia harus berada di posisi korban dulu. Tindakan-tindakan penyidik sekarang ini itu bukan lagi tindakan dalam penyelidikan sebenarnya. Menurut hemat kami dan sepengetahuan kami sebagai kuasa hukum, itu sudah tindakan dalam tahap penyidikan. Toh perkara ini belum dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Begitu. Jadi surat yang kami ajukan kepada Bapak Kapolri pada tanggal 28 Juli kemarin, pengaduannya seperti itu. Semoga Bapak Kapolri bisa menjawab harapan kami, atau setidak-tidaknya lah meminta Bapak Kapolda untuk memperhatikan masalah seperti ini, supaya jangan masyarakat menjadi korban, sudah menjadi korban jadi korban lagi. Jadi harapan kami tentu, dan saya tidak akan mundur selangkah apapun sampai klien saya mendapat keadilan. Semoga di NTT ini tidak hanya klien saya mengalami hal seperti ini. Dan lalu kemudian saya juga mendengar bahwa penyidik yang menangani perkara ini sudah ada pergantian penyidik. Penyidik lama sudah pindah tugas ke subdit lain barangkali yang saya dengar, dan ada pergantian penyidik. Kemarin itu saya mencoba untuk konfirmasi kembali kepada penyidik baru, cuma belum ada respon. Harapan kami dengan pergantian penyidik ini ada perubahan yang signifikan terhadap persoalan ini, bisa naik ke tahap penyidikan. Juga kami mohon kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur agar menjadi perhatian terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat Bapak seperti ini. Kalau bukan polisi, terus masyarakat mau mengadu kepada siapa? Polisi adalah harapan paling pertama dalam hal penyidikan, terlepas dari adanya penegak hukum seperti jaksa dan hakim. Tapi polisi yang dihadapkan paling pertama, begitu. Jadi lambatnya ini persoalan sampai ulang tahun berkali-kali di Polda, selevel Polda Nusa Tenggara Timur loh, selevel Polda dalam kasus penggelapan, kok susah sekali, begitu. Jadi muncul pertanyaan, kita bisa menduga-menduga, kok kenapa Polda Nusa Tenggara Timur, kok kenapa penyidiknya lambat begini? Ada apa dengan penyidik? Ada apa dengan Polda Nusa Tenggara Timur? Ada apa sebenarnya? Pertanyaan itulah yang selalu membuat kita bertanya, kok ada apa? Sehingga sampai ke begini lamanya. Maju juga tidak, mundur juga tidak. Jadi tentu menurut hemat kami bahwa persoalan ini sudah bisa dinaikkan ke tahap penyidikan, dari tahap ke penyidikan, sehingga kita bisa dapat ini masalah ini sudah terang benderang. Baik alat bukti sudah diberikan, bukti surat, bukti petunjuk, saksi, apalagi yang dibutuhkan penyidik. Kan begitu. Yang dibutuhkan ini kan begitu memenuhi alat bukti tadi sudah lebih daripada 2 alat bukti. Itulah harapan kami, semoga dengan ini supaya dapat diperhatikan.